mengutarakan apa yang kaget. Kita kan banyak gak mengutarakan apa yang kita mau ya Mbak sebenarnya. Kayak maksudnya biasanya begitulah ya. Kita tersirat-tersirat gitu. Dan makanya kenapa menurut aku pentingnya ada si ilmu pernyataan ini, apa wabil khususnya body language gitu, karena itulah sebenarnya yang ingin disampaikan secara benar gitu Mbak dari seseorang. Dan kita yang berada di budaya yang seperti ini gitu, yang sering tidak mengutarakan apa yang sebenarnya kita rasakan, itu sangat itu menjadi salah satu ujung tombak utama sih Mbak kalau menurut aku dalam memahami seseorang jadinya gitu. Oke, good Ernest. Jadi ini ya supaya kita jauh lebih komprehensif memahami individu, memahami seseorang. Kalau nggak salah sempat dibahas juga ya, apa yang sebenarnya disampaikan itu bukan cuma komunikasi yang disampaikan via verbal aja, tapi sebenarnya ada bahasa atau hal yang jauh lebih kaya bisa kita dapatkan dari yang tidak diucapkan, dan itu dilihatnya dari mana? Dari ekspresi, dari body language, dari pernyataan-pernyataan tubuh yang memang disampaikan gitu. Dan itu jadi memperkaya kita ya kalau sebagai lulusan psikologi, dimanapun nanti teman-teman akan bekerja, mau di HRD, mau di bidang klinis, mau di bidang pendidikan anak gitu ya, itu bisa membantu teman-teman sehingga ini juga bisa menjadi poin ini ya, validasi lah gitu ya. Ketika misalnya seseorang berkata, apa saya baik-baik aja, apakah memang yang disampaikan itu sejalan gitu ya dengan bahasa tubuh yang diberikan. Nah, itu kan bisa jadi sinyal untuk kita juga ya. Dan kita bisa jadi melihat itu sebagai sebuah alarm. Apakah orang ini merasa terganggu, atau merasa atau mungkin sedang marah, sedang tidak nyaman gitu, atau memang bahagia seutuhnya gitu seperti yang dia katakan. Jadi itulah fungsinya, banyak sekali. Jadi banyak makna yang bisa kita dapatkan bukan dari yang dikatakan, tapi justru apa yang tidak dikatakan. Ya. Kalau dilanjut lagi nih, kemarin mungkin sudah membahas sedikit ya tentang emosi, dan kayaknya mimik wajah atau facial expression itu jadi salah satu poin ya, poin penting di mana emosi itu bisa terlihat dengan jelas kayaknya ya. Ada, kita lihat kalau di wajah itu ada apa saja inderanya, ada mata, ada hidung, ada bibir, atau bahkan juga telinga ya. Gerakan ataupun mungkin pernyataan yang disampaikan lewat indera ini juga baik itu sebagian mungkin salah satu dari indera itu atau mungkin kombinasi gitu ya, pernyataan kombinasi itu bisa memiliki makna-makna tertentu gitu ya. Jadi jangan sepelekan gitu ya. Dan misalnya apa? Kalau kita bisa melihat kombinasi dari mimik wajah, apa indera yang ada di mimik wajah, di ekspresinya misalnya, apakah ketika matanya terbelalak gitu ya, digabungkan dengan mulutnya yang terbuka, itu menunjukkan apa? Apakah misalnya dia sedang kaget gitu ya, atau ketakutan, atau kita bisa lihat dia shock gitu ya, ada sesuatu hal yang mengagetkan gitu ya, menegangkan, sehingga mengeluarkan ekspresi wajah yang seperti itu. Dan itu kita bisa bedakan ya, walaupun mungkin kayaknya mirip-mirip ya antara orang yang mungkin takut dengan orang yang mungkin surprise gitu ya, sekilas kayaknya mirip gitu ya, matanya mungkin terbelalak gitu atau seperti apa, tapi ada gabungan-gabungan indera yang ada dalam ekspresi di wajah itu, di mimik wajah yang memang menggambarkan spesifik emosi tertentu. Ini mungkin akan dibahas lebih lanjut ya. Ini juga ada fungsi-fungsi dari facial expression atau dari mimik wajah. Kalau dari yang di buku itu ya, di Konka itu ada 3 yang bisa menjadi salah satu 3 fungsi dari ekspresi wajah yang kenapa sih itu kita butuhkan atau mungkin jadi penting gitu ya. Yang pertama terkait dengan ekspresi wajah itu bisa mengkomunikasikan perasaan ketika kata-kata itu nggak bisa disampaikan. Tadi mungkin sejalannya yang apa yang dikatakan sama Ernest ya, apa yang sebenarnya tidak diungkapkan, apa yang sebenarnya nggak bisa dikatakan, ada makna di sana. Dan itu bisa berkaitan dengan perasaan. Misalnya apa? Kalau misalnya kita ada dalam satu situasi gitu ya, di keramaian, terus kita ngelihat ada seseorang yang bertindaknya aneh gitu ya, dia teriak-teriak, terus juga mungkin nunjuk-nunjuk orang nggak jelas gitu ya, kan orang-orang sekitarnya mungkin terganggu.
Tapi biasanya kan kalau orang Indonesia apalagi suka banyak keenakan ya, tadi ya disebut juga. Duh, nggak enakan kalau saya mau negur nanti dikiranya sok pahlawan atau gimana gitu ya. Tapi kita merasa bahwa sikapnya orang itu sangat mengganggu gitu. Mungkin kita nggak bilang, kamu tuh ngeganggu banget gitu, aku nggak suka dengan sikap kamu. Tapi dari ekspresi wajahnya, dari mungkin sikap tubuhnya gitu ya, kita bisa tunjukkan bahwa kita merasa nggak nyaman, mungkin agak mengernyitkan dahi gitu ya, terus mungkin apa namanya, kalau kita merasa jijik bisa jadi hidungnya otot-otot hidungnya kayak menutup gitu, terus ditutup dengan tangan gitu ya. Itu kan berarti menjadi tanda sebenarnya kita merasa nggak nyaman nih dengan sikap orang tersebut, tapi kita nggak berani bilang gitu ya. Nah, kalau orang itu peka mungkin dia bisa nyadar ya, oh kayaknya dia keganggu sama sikapnya saya gitu ya. Tapi kalau nggak peka, nah itu mungkin jadi masalah. Jadi kadang-kadang itu yang kita nggak bisa katakan, bisa kita ungkapkan lewat facial expression atau lewat ekspresi muka di mimik wajah kita. Nah, yang kedua terkait dengan tadi ya, kalau tadi itu menunjukkan atau membahasakan sesuatu yang nggak bisa kita ungkapkan gitu ya, perasaan yang kita nggak bisa ungkapkan lewat ekspresi wajah. Nah, kalau yang kedua adalah facial expression ini bisa membantu kita memperkuat pernyataan-pernyataan atau pesan yang mau kita sampaikan gitu ya. Misalnya apa? Kalau kita bilang, aku senang banget nih karena kamu berhasil menang juara lomba gitu ya, juara lomba apa gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan apakah memang ungkapan selamat itu dinyatakan sama teman kita dengan tulus gitu ya, dia ikut senang juga, atau ternyata enggak gitu ya, malah hanya di mulut saja gitu ya, hanya di mulut aja. Jadi benar atau enggak gitu, hipokrit atau enggak gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat, bisa dari mungkin matanya ikut berbinar-binar gitu ya, otot. Kalau orang senang itu kan otot di mukanya itu ikut tarik ke atas gitu ya. Senyumnya itu tidak hanya mulutnya saja yang tersenyum, tapi matanya juga ikut ya terangkat gitu ya. Jadi apakah senada enggak dengan yang dikatakan? Apa misalnya ketika udah lama nih ya, nggak ketemu sama teman-teman gitu. Kalau pandemi gini kan kita agak susah ya ketemu gitu ya. Terus zooman gitu, terus kita lihat lo kangen udah lama banget nggak ketemu. Nah, apakah kata ungkapan aku kangen kalian udah lama nggak ketemu itu disampaikannya dengan tulus gitu ya? Apakah ikut tersenyum juga? Apakah misalnya ekspresi wajahnya menunjukkan itu, atau ternyata ya aku kangen sama kamu? Itu kan kayak nggak sejalan ya. Ternyata nggak sinkron gitu dengan apa yang disampaikan dan diekspresikan. Sehingga ketika facial expression atau ekspresi wajah ini ditunjukkan, itu bisa memperkuat pesan-pesan tertentu. Atau misalnya gini nih, ketika misalnya kita ngelihat kalau orang lagi orasi gitu ya, misalnya itu mungkin siapa ya, pemimpin gitu ya, jabatan-jabatan tertentu, atau mungkin pidato gitu ya, ketika memberikan pesan-pesan yang mungkin bernada menyemangati, optimisme, apakah memang ekspresi wajahnya bisa menunjukkan itu sehingga bisa memperkuat pesan yang memang disampaikan. Jadi kalau mungkin untuk para politisi sebenarnya ini bisa jadi salah satu cara ya untuk menarik gitu ya, mempersuasi orang-orang meyakini apa pesan yang memang mau dia sampaikan seperti itu. Kalau kata Zaka, apa nih, Marco ini mengajarkan kita kapan harus berhenti PDKT berdasarkan facial expression. Ya bisa jadi ya kalau yang lagi PDKT gitu. Ini orang ini gebetan kita nyaman nggak sebenarnya sama kita gitu. Mungkin dia nggak enak aja gitu untuk bilangnya kalau untuk nolak. Tapi dari ekspresi wajah kita bisa menangkap. Selama kita peka ya, jangan sampai kitanya juga salah menangkap apa yang memang disampaikan gitu ya dari facial expression-nya. Gitu. Dan selain itu dari facial expression ini tadi bisa memberikan kita gambaran terkait range emotion yang dirasakan. So, kita tahu kan emosi dasar manusia dari Paul Ekman ada 6 ya, kalau nggak salah ya, 6 atau 7 gitu ya. Ada marah, ada senang, ada jijik, ada rasa takut, terkejut gitu ya, atau perasaan seperti terhina gitu ya. Itu ada perbedaan. Ketika kita misalnya juga tertarik dalam suatu topik pembicaraan, itu juga akan terlihat ya wajah orang yang misalnya punya interest tertentu atau mungkin merasa bosan, itu juga akan berbeda. Jadi memang ini bisa tadi ya membantu kita untuk melihat emosi yang memang ditampilkan oleh seseorang. Gitu ya.
Oke. Kira-kira nih kalau dari teman-teman yang buka open cam nih ekspresinya menunjukkan apa ya sekarang? Ngantuk Ada ya. yang ngantuk gitu ya, pagi-pagi gitu, harus kuliah, belum juga sarapan, ada yang mungkin belum mandi gitu ya, ada yang bosen, ada yang kepikiran tugas nih ya kayaknya, macem-macem gitu kelihatan. Ada yang gusar gitu ya, wajahnya ke depan, tapi gak bisa diem gitu badannya, itu kan gerak-gerak kelihatan juga ya. Atau misalnya double screen ya, zoom-nya diminimize, ternyata yang maximize-nya chatan sama gebetan, terus senyum-senyum sendiri, beda kan ya. Jadi memang bisa kelihatan gitu. Makanya tadi ya, kita nggak cuma melihat apa yang dikatakan, tapi sebenarnya yang ditampilkan juga bisa membantu. Ya. Oke, next. Berkaitan tadi yang terakhir terkait dengan facial expression yang bisa melihat gitu ya tentang emosi seseorang, ini kita coba lihat ya, nonton bareng. Mungkin juga nggak asingnya buat teman-teman membahas tentang emosi, apalagi teman-teman ini sekarang sudah angkatan 2018 ya, udah cukup lama kayaknya hatam untuk membicarakan tentang emosi, tapi kita coba lihat ya, dikaitkan dengan facial expression dalam tentang emosi tertentu. Saya coba share screen dulu. Oke, udah kelihatan? Kayaknya saya belum share suaranya. Dengar ya? I'm Vanessa Van Edwards, and I'm a behavioral investigator. Today, I want to talk to you about the 7 universal facial expressions. Dr. Paul Ekman is the one who discovered that our facial expressions show our emotions. And he discovered that across genders, across races, across cultures, there are 7 universal facial expressions. I think that when you read these facial expressions, you can discover and detect the hidden emotions under the words. So you ready to learn them? Let's start with the first one. The first one is disgust. So disgust is the face you make when you smell something bad. So you can try this with me if you want. Just show the upper teeth like this and crinkle your nose up and make that gesture. That is disgust. Now, people make this not only when they taste or smell something bad, but also when they don't really like something. So if you ask a teenager or a friend, hey, what do you think of that new girl? And she's like, you might know what she actually thinks before she says something. The next one is anger. This one is really important to know before you get into a big fight. Anger is when you see these 2 vertical lines appear between your eyebrows. So with me, if you can pull your eyebrows down and these 2 vertical lines appear, and then harden your lower lids and tense your lips. That is an angry microexpression. The funny thing is when you do it right, you know you start to feel just a little bit irritated. That's called the facial feedback hypothesis. So not only do our emotions cause our face, but our face also causes our emotions. The next one is sadness. This is the hardest microexpression to fake. So ready? Try it with me. This time we're gonna make a frown. So take the corners of your mouth and pull them down as far as they're gonna go. Then I want you to puff out your lower lip. Even if it quivers, that's really good. Now pinch the inner corners of your eyebrows together so it looks like this. If you start to tear up, if your eyes start to water, that means you got it right, because that is the precursor expression to crying. The next one is happiness, my favorite microexpression. So most people think that happiness is just a smile. But actually, the only true indicator of happiness is when these upper cheek muscles are engaged. And only 1 in 10 people can consciously activate those muscles. So what I want you to do is make a smile, and then I want you to go as far up your face as you possibly can, so you get these nice apples in your cheeks. If you really want to feel it, you can put a pencil in between your teeth and spread your cheeks as wide as possible. It looks like this. That's that nice engagement. You'll know a fake expression, a fake happiness expression, if someone goes, yeah, I'm so happy for you. But that smile never quite reaches their eyes.
The next expression is fear. So fear is what we do when we're trying to protect ourselves. So let's say that you're hiking in Forest Park and you see a snake. Your eyelids and your eyebrows jump out of the way so you can take in as much as you possibly can. So you open your eyes really wide, you open your eyebrows, and then you go, that is the fear expression. So when you hold that fear expression, you're able to take in oxygen in case you have to fight or flight, and see your environment around you. So if you pull your eyebrows up and widen your eyes, you'll actually begin to feel a little bit anxious. The really close micro expression to fear is surprise. Surprise is a little bit different though. You raise your eyebrows as far up your forehead as you can, and then you drop your mouth open. It's the longest of the micro expressions, so it looks like this. So watch the difference. Fear has flat eyebrows, whereas surprise has upside down U's. Watch, this is surprise, and this is fear. That's really important for parents. If you're asking someone, did you know about that incident at school? The difference between no and no is a very, very different set of questions. The last one is contempt, and I think this is the most powerful of the micro expressions. It is simply a one-sided mouth raise. Looks like a smirk. Either side of the mouth, any kind of asymmetry means disdain, pessimism, or hatred, and it's the one you really want to watch out for. So if anyone says something positive along with that smirk, you know you have something to watch out for. Here's a little test for you. Now I want to see if you can guess which micro expression I'm doing. Are you ready? Those are the 7 micro expressions, and I can't wait for you to start seeing them in your own life. Oke, tadi ya, pinter ya actingnya, acting ekspresi wajahnya gitu. Dari wajah sedih ke wajah menjijikan gitu, wajah yang mungkin lagi ketakutan, apa ini ya, bermacam-macam. Dan kalau tadi dilihat dari berbagai ekspresi wajah ada yang mungkin mirip-mirip ya, kayak misalnya fear sama surprise gitu. Tapi ada perbedaan yang bisa dilihat walaupun mungkin agak mirip, sehingga tadi ya kalau dia katakan Vanessa ini bilang kalau misalnya punya anak atau mungkin bekerja di sekolah gitu ya, ketika nanya misalnya ada hal yang mungkin gak menyenangkan dari sekolah, bisa kelihatan dari ekspresi wajahnya gitu, dan itu bisa jadi makna tertentu kita bisa dapatkan informasi yang juga sangat berguna ya kalau misalnya bekerja. Terus juga tadi ada yang namanya facial feedback hypothesis. Ada yang merhatiin nggak? Ada atau menangkap nggak apa sih facial feedback hypothesis? Begini Mbak, kalau misalnya kita menunjukkan suatu ekspresi gitu, lama-kelamaan kita jadi merasakan emosi itu juga. Jadi ada feedback ya gitu, ternyata dari apa yang memang kalau misalnya kita tersenyum misalnya, kita akan dapat feedback juga merasa mungkin lebih senang gitu ya, lebih happy, lebih tenang gitu. Tapi kalau tadi misalnya kita menunjukkan ekspresi yang marah, merengut gitu, itu juga bisa memberikan feedback emosi yang negatif ke diri kita gitu. Sehingga tadi facial feedback hypothesis, makanya mungkin ada istilah ya, tersenyumlah maka kamu juga akan merasa lebih nyaman gitu ya kalau lagi perasaan tidak menentu gitu. Jadi memang ada kaitannya gitu ya. Dan tadi katanya waspada juga ya kalau misalnya ngeliat ekspresi wajah tapi ada smirknya gitu, ada nggak simetris gitu ya senyumnya, itu bisa jadi menandakan mungkin kebencian, mungkin juga pesimisme gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari situ juga ya, ekspresi wajah itu sangat kaya sekali. Oke. Selanjutnya, nah kalau tadi kita sudah membahas terkait berbagai emosi gitu ya dari ekspresi wajah, nah kita akan coba exercise nih ya dari teman-teman. Jadi silakan buka di browser gitu ya untuk membuka Jamboard dari link ini.
Terus nanti silahkan mungkin dibagi ya kalau gitu, karena di sini kalau nggak salah ada sekitar NPM-nya sampai 148 ya, kalau nggak salah tuh. Ada 148, mungkin bisa dibagi nih dari 6 emosi dasar, gitu ya. 6 emosi dasar, mungkin bisa dibagi per berapa ya? Ada 148 bagi 6, jadi mungkin NPM 1 sampai 25, saya coba ini dulu ya, share si Jamboardnya supaya kebayang. Ada yang sudah masuk ke Jamboardnya ya? Saya share dulu. Nah, di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih ada, saya udah bikin Jamboardnya dari ekspresi happy, anger, disgust, fear, sad, surprise gitu ya. Nah, jadi silakan teman-teman membagi mungkin menjadi 6 kelompok berdasarkan NPM ya. Satu kelompok mungkin bisa sekitar 24 atau 20 orang gitu ya. Berarti NPM 1 sampai 25 bisa di yang happy gitu ya. NPM 26 sampai 50 membahas terkait anger. NPM 51 sampai 75 terkait disgust. NPM 76 sampai dengan 100 di fear, NPM 101 sampai 125 di sad, terakhir 126 sampai terakhir di surprise gitu ya. Jadi boleh nih misalnya di happy gitu ya. Kira-kira ekspresi wajah apa aja gitu yang ada di wajah ya, tadi mungkin matanya, atau mungkin bibirnya, atau misalnya kerutan di wajahnya gitu, yang menunjukkan bahwa facial expression itu menunjukkan ekspresi emosi senang, happy gitu ya. Atau misalnya ketika anger, apa tadi ada kerutan yang seperti apa gitu ya, atau mungkin matanya menyipit dan sebagainya. Jadi boleh teman-teman membagi, atau misalnya langsung aja ya, langsung dituliskan nih di sini misalnya happy, matanya seperti apa gitu ya. Boleh dari teman-teman membagi dan mengisi langsung dari Jamboard yang sudah ada. Nah, nanti ini jadi kayak semacam ini ya, kunci atau misalnya vocab-nya terkait dengan facial expression in emotion buat teman-teman juga. Dan merangkum juga tadi kan sebenarnya sudah di-share di video ya. Jadi bisa teman-teman coba. Gimana? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk exercise-nya? Kayaknya sudah pada paham ya. Mungkin bisa buka nanti di kepenuhan ya. Oke, kalau kepenuhan mungkin boleh dibagi aja. Misalnya dari ada perwakilan gitu NPM berapa gitu, yang kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 gitu untuk membagi, nanti gantian gitu. Atau misalnya boleh di chat gitu, nanti masukin jawabannya yang ini gitu ya. Kalau gitu. Jadi bisa saling berbagi. Kalau misalnya udah nggak bisa masuk Jamboard, mungkin boleh teman-teman di chat Zoom gitu, sehingga nanti teman-temannya bisa masukin ke Jamboard-nya gitu ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa coba ya, sekitar 10 menit kayaknya cukup. Cukup ya, nanti kita lihat kalau misalnya kurang kita cek lagi apa ada penambahan waktu atau enggak. Jadi boleh ya kalau gitu teman-teman, kita sambil nunggu, sambil teman-teman mengisi yang bisa masuk ke Jamboard-nya. Kalau yang belum bisa masuk boleh mewakilkan via chat, jadi teman-temannya bisa masukin. Oke, silakan, selamat mencoba. Kita sampai jam 9.20 ya kalau gitu, sekarang 9.10. Oke, jadi nanti boleh langsung aja ya dituliskan. Ini sini ya.
Oh, you got plans. Don't say that. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. That you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. Ooh, you're so sweet, so tight. I won't bite unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. That you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. La 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 la, I need you, baby. La la la, la 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 la, I got to see you, baby. La la la, la 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 la, girl, I'm trying to give you this. Hey, I'ma leave my door open. I'ma leave the door open, baby. I'ma leave my door open, girl. And I'm hoping that you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming just waiting for you. I'm waiting for you. Just waiting for you. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. We try
Oke, udah 9.20 nih ya. Kayaknya kelihatannya udah pada hampir beres juga nih. Oh, ada yang pakai foto-foto ya untuk menggambarkan, jadi lebih terbayang ekspresinya seperti apa. Oke, kalau gitu kita coba present aja kali ya, yang satu-satu dari tiap emosi. Ini ada happy, ada anger, disgust, fear, sad, and surprise. Gitu ya. Nanti perwakilannya boleh nih untuk menyampaikan gitu dari hasil Jamboardnya apa saja yang ditemukan dari facial expression dalam emosi-emosi tersebut. Oke. Mungkin dari apa dulu nih? Happy dulu. Ada yang mau mewakilkan tim Happy? Menyampaikan apa aja nih Jamboard yang sudah disusun? Masalahnya nggak ketahuan nih tadi yang nulis Happy siapa aja. Yuk, siapa? Tolong mengaku yang tadi mengerjakan yang Happy. Ada yang menyampaikan nggak? Yuk, siapa yang happy atau yang anger dulu, discuss dulu. Nanti kita cek satu-satu udah benar apa belum ya, gitu, dari teman-teman yang lain. Di sini ada siapa nih ya? Ada Aska nih. Aska ngisi yang mana nih Aska? Ya Mbak, Ya, kamu tadi ngisi yang mana? aku tadi ngisi yang anger. Oke, anger. Boleh dijelasin nggak tadi hasil jamboardnya gimana? Ya boleh. Sebenarnya aku nggak bantu apa-apa sih Mbak, cuman lihat doang. Tadi kebetulan yang ngisi itu Rainy, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini ada alis berkerut, lalu ada bibir mengerucut. Tapi yang di fotonya beda ya, yang dimasukin. Tapi sebenarnya ini juga di foto ini tuh udah menggambarkan ekspresi marah juga, cuman yang ditulis ini juga sama aja marah, cuman mungkin beda kali ya kan, ekspresi marah mungkin ada banyak, tapi itu aja sih yang saya dapat Mbak, kayak alis berkerut, bibir mengerucut, lalu mata melotot atau terbuka, lalu mukanya memerah itu. Oke, jadi itu yang bisa terlihat ya. Aris menurut mungkin tadi kalau misalnya ini ngerut ke depan gitu ya, kayak kalau yang di video tadi ya, yang Vanessa itu matanya melotot. Nah biasanya mungkin mata ya yang paling kelihatan, namanya melotot terbuka. Tapi kasihan yang kayak saya ya sipit, susah melototnya. Jadi mungkin kalau lagi marah nggak ketahuan, gitu ya, tim sipit. Gitu. Tapi ya bisa dilihat dari tanda-tanda yang lain, dari facial expression. Tapi mungkin kalau ditambahkan dengan misalnya intonasi suara gitu ya, atau misalnya dari gerakan tangan, itu bisa lebih diperkaya lagi ya. Misalnya ada yang mengepal, itu jadi tambahan. Itu kita spesifik di facial expression dulu. Oke. Terima kasih Aska untuk Enger. Karena tadi Aska ini ya, pas gitu, belum sempat ngisi di sini, akhirnya kamu yang presentasikan. Terus yang lain mungkin di sini ada siapa nih ya? Kita lihat yang aktif di Jamboard aja kalau gitu nih. Ada Jenis. Jenis isi yang mana, Jenis? Yang happy, Mbak. Oke. Gimana, boleh diceritakan nggak? Yang happy tuh kayak apa? Yang happy, ini kedua sudut bibir naik ke atas. Ini mah sama kayak tersenyum kali ya. Terus kedua pipi terangkat yang tadi sehingga apple cheeks-nya terlihat. Terus ini mata berbinar mungkin juga sama kayak mata menyipit karena otot wajahnya naik ke atas gitu kan. Terus sama ada beberapa orang yang kelihatan tuh lesung pipinya atau kerutan di sekitar mata. Oke. Terima kasih Jenis ya. Jadi happy ini mungkin apa ya, mudah dilihat gitu ya dari otot-otot wajahnya itu cenderung naik ke atas terangkat, jadi apple cheek-nya, pipinya itu kelihatan gitu ya. Kalau misalnya hanya otot yang ada di bibir, yang di mulut aja yang terangkat, tapi di atasnya misalnya matanya, halisnya, atau otot-otot di sekitar matanya enggak bergerak, bisa jadi itu bukan rasa senang atau ketawa dan senyum yang tulus gitu ya. Maksudnya langsung pipi, kerutan di sekitar mata terlihat ya. Kalau mempunyai
ini ya, busung pipi mungkin kelihatan ya, kayak Hong Bancang ya, yang suka nonton Hong Caca-Caca. Kelihatan ada kempotnya gitu ya. Jadi kalau tersenyum atau happy, jelas sekali. Terima kasih, Janice. Nah, selanjutnya siapa nih kalau yang discuss? Ekspresi jijik. Yuk, silakan mengaku nih yang tadi mengisi atau teman-teman yang tadi belum tapi kebagian discuss. Kalau kita tunjuk aja nih di sini ada siapa nih? Ada apa nih ya? Angela. Angela dapat yang mana? Iya Mbak, yang discuss. Mau discuss pas ya. Mungkin boleh ceritakan nggak? Iya, jadi kalau lihat dari video yang tadi juga, kalau discuss tuh kayaknya yang paling kelihatan kalau orang itu discuss itu yang bibir bagian atasnya naik itu, yang sampai kayak kelihatan giginya gitu. Tapi ada juga ekspresi-ekspresi lain yang juga ada, seperti alis yang sedikit berkerut. Kemudian juga di bagian hidungnya yang dekatan sama alis tuh juga agak mengkerut gitu kalau misalnya lagi menunjukkan ekspresi disgust. Dan juga giginya bisa kelihatan dan mulutnya sedikit meringis gitu, Mbak. Seperti yang ada di foto ini. Ya, jelas banget ya kalau lihat gambar ya. Perasaan jijik gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Angela. Berarti kalau jijik itu bisa jadi mencium bau yang tidak sedap gitu ya, misalnya bau makanan udah membusuk gitu, bau sampah, atau juga kadang-kadang ketika kita menemui situasi yang menurut kita itu menjijikan gitu, atau geleh ya kalau bahasa Sundanya mah, ketemu orang itu asin gitu ya, jijik gitu atau gimana. Nah, itu juga bisa terlihat dari disgust ini. Hidungnya mengerut, hidungnya mengerut, apalagi kalau misalnya mencium bau-bau kan itu kayak menarik gitu ya otot-otot si hidungnya sendiri. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya 3 ekspresi lagi nih ya. Fear, rasa takut. Rasa takut itu tadi NPM berapa ya? NPM 76 sampai 100. Ada siapa di sini ya? Coba deh, NPM 77 ada nggak? Ayo, siapa yang ini nih, yang belum lihat? Coba siapa yang fear tadi antara NPM 76 dan 100? 87, Ci. Oh, 87 ya? Oh, ya. Boleh 87? Iya, Mbak. Tapi tadi saya nggak bisa masuk, Mbak. Jadi saya ngeliatin doang. Oke, nggak apa-apa nih. Dari sini aja nih, kelihatan kan? Dari Iya. sini. Kalau sebetulnya tuh saya mau nambahin dikit juga sih, Mbak. Karena kalau takut itu, kalau sepengalamannya saya, ngelihat teman-teman sama saya juga kalau marah tuh sebetulnya alisnya agak ke dalam gitu loh, Mbak, mengernyitnya ke dalam. Jadi kayak kebalikan dari surprise. Kalau surprise itu kan terbuka keluar gitu, kalau fear itu lebih ke mengernyit ke dalam gitu. Terus juga kalau bisa dilihat dari fotonya itu tuh matanya agak terbelalak, kelopak matanya juga agak terangkat, terus tegang. Nah, terus rahangnya tuh agak terbuka dan mulut mengarah ke bawah. Mungkin untuk beberapa orang takut itu juga tuh bisa jadi diem aja gitu nggak sih, Mbak? Kalau saya jadi kayak, jadi mungkin ada beberapa orang yang mulutnya tuh nggak terbuka, terus juga bibir bawah tuh agak turun. Gitu sih, Mbak. Sama kayak di fotonya. Sip, terima kasih Maulidia ya. Fear itu apa ya? Istilahnya jadi merespon gitu. Apakah kita nanti akan fight or flight gitu ya biasanya. Jadi ekspresinya kalau tambahan juga mungkin kalau nggak salah saya ingat dari video yang tadi ditampilkan, biasanya ketika fear ada kayak nafas tuh masuk ke dalam lebih banyak dari mulut gitu ya. Jadi bisa jadi mulutnya terbuka, agak terbuka gitu ya. Jadi karena oksigen masuk supaya untuk membantu kita untuk merespon nantinya apakah mau ambil flight or flight gitu untuk bereaksi.
Biasanya seperti itu. Rahangnya terbuka ya di sini. Mulutnya mungkin agak ke bawah gitu ya si bentuknya. Oke. Terima kasih Maulidia. Selanjutnya nih ekspresi sad atau sedih. Siapa nih di sini dari NPM 101 sampai 125? Coba ada NPM berapa ya di sini? 101 deh kalau gitu. Ersa. Razifanya. Nah, di sini nih. Coba yang sad. Yang dapat ekspresi sad kelihatan wibu semua. Aduh, dari mana ini ya? Ini Kalita juga 118 masuk yang sad ya. Boleh deh kalau gitu, Kalita diwakilkan. Iya, betul, Mbak. Oh iya. Oke. Kalau misalnya set itu mungkin bisa ini ya kelihatan dari ketika kelihatan jelas kalau misalnya kita sedang menangis. Jadi mulai dari atas alisnya itu mengkerut gitu ya. Jadi kayak melengkung ke atas gitu sambil mengernyit. Kemudian bibirnya itu turun melengkung ke bawah. Terus bibir bawahnya sedikit maju dan bisa jadi bergetar juga. Terus matanya menyipit. Terus kadang matanya juga berkaca-kaca. Bahkan kalau misalnya nangis itu bisa sampai menimbulkan air mata gitu. Gitu. Terus ini mungkin foto-fotonya juga bisa menggambarkan ekspresi menangis gitu ya, mulai dari yang kakek-kakek, kemudian ini wanita Jepang, terus habis itu ada Killua juga gitu. Contoh-contohnya itu mungkin bisa dilihat ya di situ. Terima kasih Kalita. Jadi kenapa wibu? Karena contohnya banyaknya anime ya. Jadi yang ekspresi menangisnya gitu. Jadi oke, untuk sad ini ya paling dominan biasanya bibir turun ke bawah gitu ya. Matanya juga menyipit gitu. Dan apalagi kalau dari mata juga kadang-kadang ada yang sampai berkaca-kaca, ada yang sampai menangis, itu juga bisa dilihat. Dan tadi kalau nggak salah di video juga katanya ekspresi rasa sedih ini yang paling sulit untuk ditutupi gitu ya. Jadi ada facial expression yang bisa sangat terlihat dari ekspresi sedih ini. Oke, terima kasih untuk Velita. Nah, terakhir nih, yang surprise dari NPM 126 sampai terakhir nih, 148. Ada yang mau menyampaikan? Di sini ada siapa ya? Ada Colin Jonathan. 137 ya? Iya, Mbak. Oke, boleh dong disampaikan hasil Jamboardnya? Ekspresi surprise ini mungkin sudah tergambarkan jelas oleh Tom di situ ya, dari Tom and Jerry. Ya, mulutnya biasa terbuka, terus ya membentuk huruf O itu maksudnya terbuka, terus alisnya mengangkat ke atas, wajahnya memanjang, dan ini paling terlihat itu kalau matanya melotot atau terbuka atau membelalak gitu, Mbak. Biasanya kan kalau ada temen yang cerita gitu, tadi gue kaget banget sampai mata gue hampir keluar gitu. Suka gitu, Mbak. Gitu sih. Ini ya, edisi lebaynya ya, mata sampai keluar nih kayak Tom and Jerry ini ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Win. Nah, surprise ya. Nah, surprise ini mungkin kita perlu bedakan juga ya. Surprise yang misalnya dapat informasi yang bahagia gitu ya. Kamu selamat juara 1 gitu ya. Menang lomba apa gitu. Itu kan bisa jadi surprise gitu. Bisa juga surprise yang memang lebih ke shock gitu ya, kaget gitu. Kalau misalnya dapat informasi yang misalnya apa ya, yang menegangkan gitu, berita yang mungkin bikin gempar gitu ya, itu juga bisa dilihat ya. Tapi yang paling terlihat adalah mulutnya terbuka, matanya membelalak ya kalau misalnya dari surprise ini. Oke. Sip.
terima kasih. Nih ya, kita akan coba lanjutkan lagi. Jadi semoga tadi Jamboardnya mungkin boleh di-save. Kalau lupa kamusnya ekspresi emosi tertentu gitu ya, ekspresi wajahnya kayak gimana, bisa lihat lagi tadi ya si Jamboardnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Oh, di close. Kita lanjutkan ya. Tadi kan kalau kita lihat ada berbagai indera yang di wajah yang memang bisa menunjukkan spesifik dengan kombinasinya gitu ya, terkait dengan emosi tertentu. Nah, sebenarnya kalau dari kita amati ada 3 indera juga yang memang cukup signifikan atau mungkin di ekspresi wajah, di mimik wajah yang punya fungsi tertentu, terutama dalam menampilkan bentuk mimik wajah ya. Ini tadi mata. Nah, biasanya mata ini kayaknya akan sangat terlihat di berbagai ekspresi emosi. Mata ketika lagi senang, gitu ya, mata ketika mungkin lagi sedih, itu akan jauh berbeda. Jadi kalau kita lihat mata ini dia berfungsi untuk menerima segala sesuatu secara optimal gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita tangkap dari dunia luar. Jadi kayak semacam jendelanya ya, jendela pertama kita untuk bisa mempersepsi sesuatu itu dari mata. Sehingga ketika dilihat mata itu bisa membuka secara lebar, dan kalau kita lihat detail lagi pupil mata juga akan berbeda ya bentuknya. Misalnya kalau lagi melihat apakah akan membesar atau mengecil misalnya gitu ya, apa ketika misalnya kita kaget mungkin pupilnya akan lebih membesar begitu ya kalau dilihat si bagian hitam di matanya itu. Jadi memang dari mata juga kita bisa melihat berbagai emosi dan apa yang sebenarnya kita tangkap dari dunia, dari atau lingkungan yang kita lihat. Terus juga kalau dari hidung sendiri, cuping hidung sendiri ini tadi kan juga ada khas ya, ada otot-otot di hidung yang memang kalau digerakkan, apakah dia menutup, maksudnya mengerut gitu ya, mengerut ke dalam, atau terbuka lebar gitu ya, itu juga berbeda. Kayak misalnya kalau teman-teman mungkin tadi disgust gitu ya, mencium bau yang tidak enak mungkin akan mengerut gitu ya. Tapi kalau misalnya mencium bau yang enak gitu ya, akan lebih terbuka gitu ya. Ada mungkin rasa penasaran, ada mungkin juga rasa senang misalnya ketika makan makanan enak gitu ya, itu juga akan terlihat. Jadi aroma itu ya ditangkap sama hidung, dan bentuknya atau otot-otot yang ada di hidung juga bisa menunjukkan ekspresi-ekspresi tertentu. Dan mulut juga ya tadi ya, bibir atau mulut gitu ya, otot di bibir dan di mulut ini akan sangat berbeda ya. Apakah ketika kita senang mungkin akan lebih letter U ya bentuknya, tapi kalau misalnya sedih mungkin akan cemberut gitu ya, kayak huruf M. Jadi ini juga terlihat dari ekspresi. Nah, mungkin kalau sekarang lagi pandemi, kalau kita keluar akan susah ya ngelihat gimana sih mulut gitu ya, ekspresi yang ditampilkannya nggak kelihatan. Itu mungkin tadi bisa disiasati dari misalnya otot di atas ini ya, hidung ke atas, mata, dahi itu juga bisa terlihat. Dan kalau misalnya di anak kecil gitu ya, si mulut ini juga bisa dari misalnya mulut anak kecil yang mungkin belum bisa ngomong, kan banyak di ini ya, oral. Ketika dia makan sesuatu yang mungkin manis, mungkin dia akan menunjukkan ekspresi yang tersenyum gitu ya, akan tertawa. Tapi kalau misalnya makan makanan yang kecut, mungkin langsung merucut atau dilepehkan gitu ya, itu juga bisa berbeda. Jadi kalau dilihat juga tadi ekspresi ditampilkan oleh mulut juga atau bibir ketika misalnya lagi membuka mulut lebar-lebar itu ketika apa lagi kaget gitu, shock gitu ya, atau ketika lagi takut, atau misalnya ketika lagi marah gitu ya, berteriak sambil mulutnya terbuka dengan lebar, itu juga akan berbeda-beda. Jadi tiga indera ini juga bisa dilihat sebagai punya fungsi-fungsi tertentu dalam ekspresi wajah. Selanjutnya kita coba lihat gitu ya dari nonton video lagi nih. Kalau dibilang apakah ekspresi wajah itu sebenarnya kita pelajari dari lahir gitu ya, atau misalnya atau bawaan, atau ternyata kita mempelajari dari lingkungan ya.
Jadi ini ada video yang menunjukkan, namanya Dr. David Matsumoto, dia meneliti di Olimpiade 2004 gitu ya, terkait dengan ekspresi wajah para atlet. Di sana kan ada Olimpiade yang biasa gitu ya, ada Olimpiade Paralimpik. Itu juga berbeda. Nanti kita coba lihat di sini untuk menjawab apakah facial expression itu dipelajari atau ternyata bawaan sejak lahir. Saya akan share juga di sini. We can tell how other people are feeling just by looking at them. When someone is happy, they smile. When they are sad, they frown. But where do these facial expressions come from? Are they learned or are they innate? David Matsumoto studied these questions for years in his Culture and Emotion Research Lab at San Francisco State. Facial expressions are so important because they are part of a nonverbal communication system that we all have, that we use extensively when we communicate with others. Facial expressions comment on the words in many different ways so that you know that a person may be joking or they may be very serious. I think this is why we have emoticons in email. Facial expressions are very difficult to study in the lab because when people are in a lab, they're watching what they're doing. And so oftentimes what you get in the laboratory is not what occurs in real life. David realized there was a better setting to study expressions, the 2004 Summer Olympic Games. It just so happened he was headed there anyway, as a researcher for the International Judo Federation. And the Olympics is the perfect place to do one of these studies because it's real life, it's naturalistic, it's very emotional. He then turned his eye and the camera toward the Paralympic Games. By studying the expressions of the blind athletes in the Paralympic Games, and then comparing them to the expressions of the athletes in the sighted, the regular Olympic Games, we can tell whether they have the same expressions or not. And the result? Those who won showed signs of true enjoyment. Those who lost showed sadness or distress or fear or anger. And they were the exact same facial muscle movements that occurred in both the sighted and the blind. They occurred at both exactly the same times in exactly the same ways. And they differentiated winners and losers in exactly the same ways. And so the findings were amazingly similar. So the study of the blind athletes in the Paralympic Games showed us conclusively that the source of facial expressions of emotions must be resident in some innate biological program that we all have, that we're born with, and that we have from birth, and that everybody all around the world, as long as you're a human, has that. And I think that that's a very powerful message that this study shows. So the next time you see someone smile or frown, remember, you are seeing an expression of their DNA. Oke, jadi tadi ya kalau di video tadi dari penelitiannya Dr. Matsumoto ini ternyata menyebutkan ya kalau ekspresi wajah itu bukan dipelajari tapi bisa bawaan sejak lahir juga gitu. Karena kalau dilihat dari atlet yang di Paralimpik, kita ketahui kalau Paralimpik itu adalah atlet-atlet yang disabilitas gitu ya, yang tadi kalau khususnya yang tidak bisa melihat gitu ya, blind athletes gitu ya, dibandingkan dengan atlet yang biasa di Olimpiade yang bisa melihat, ternyata tidak ada perbedaan dari ekspresi wajahnya. Tidak ada perbedaan kalau lagi senyum, lagi sedih gitu ya, menunjukkan tipikal ekspresi yang serupa gitu. Dan tadi kenapa Dr. Matsumoto juga mengambilnya settingnya di Olimpik karena lebih natural gitu ya, lebih ada banyak hal yang menggugah emosi kalau kita nonton pertandingan olahraga itu ya. Mungkin ada yang kesel, ada yang marah, ada yang senang, bangga gitu ya, ekspresif sekali. Karena untuk melihat ekspresi katanya akan sulit kalau hanya di setting laboratorium. Karena ada banyak batasan, ada banyak mungkin
karena kita tahu ini diteliti gitu. Jadi ada hal yang nggak natural gitu. Jadi penelitiannya menarik banget ya, membandingkan berbagai macam foto dari atlet di berbagai ekspresi gitu dan membandingkannya. Dan itu juga jadi ada semacam insight baru ya, ternyata ekspresi wajah itu bisa dipelajari, maksudnya bukan dipelajari kita lihat dari lingkungan, tapi kita bawa dari lahir gitu ya. Kalau bayi juga mungkin kalau kita perhatikan kenapa dia bisa tersenyum, kenapa dia mungkin bisa menangis begitu ya, dia kan nggak belajar dulu gitu ya, belum bisa paham terkait lingkungan yang ada di luarnya, tapi memiliki ekspresi yang juga sama ya. Oke, kita coba lanjutkan lagi nih ya ke pembahasannya. Oh, ini Kang Jimmy juga ngecek ya, tapi kayaknya ke private ya Kang Jimmy, direct message-nya. Oke, kata Kang Jimmy apa nih? Oh, di kelas ini ada juga yang menggunakan aspek pernyataan nonverbal dalam skripsinya, banyak. Keren, dan semoga mata kuliah ini bisa lebih diperkaya di masa mendatang dengan skripsi tersebut. Jadi di kelas ini semoga banyak calon-calon Matsumoto yang lainnya ya bisa melihat dari ekspresi diamati begitu ya. Oke, menarik ya, dan semoga juga bisa bermanfaat. Oke, kita akan coba lanjutkan. Masih ada waktu ya, kurang lebih kita coba maksimalkan. Nah, tadi membahas terkait dengan apa yang ada di dalam wajah, mata gitu. Mata tuh kayaknya punya peran yang sangat penting gitu. Bisa dibilang kan mata itu adalah jendelanya kita pada dunia dan jendela pada apa sih yang ada dalam diri kita sendiri. Karena jembatan ya antara apa yang kita lihat dengan perspektif yang kita miliki. Jadi kalau dibilang dalam bukunya Kuhnke, si mata ini jadi gateway ya dengan soul kita dan merefleksikan apa sih yang ada dalam diri kita sendiri. Sehingga memang akan sulit ya kita membohongi diri sendiri kalau kita lihat dari mata. Bisa kelihatan apakah mata ini adalah mata orang yang sedang sedih, apakah mata ini menggambarkan rasa senang gitu ya, sejalan dengan apa yang dia katakan gitu. Jadi dari mata kita bisa tahu apa sih intensi dari seseorang. Apakah misalnya dia bersimpati, atau mungkin juga meremehkan kita, atau menyampaikan pesan tertentu, atau bahkan punya sexual interest tertentu gitu dia lihat, bisa kelihatan ya, misalnya orang yang melirik, lirikannya itu lirikan yang misalnya flirting, atau lirikan yang memang ini ya menyelidik, itu juga berbeda. Jadi mata ini punya peran yang sangat penting ternyata ya. Jadi kalau saya lihat gitu dan saya pahami dari mungkin bukunya Kuhnke, dari bukunya di diktat yang sudah diberikan juga, di antara indera lain yang ada di wajah, mata itu berperan sangat penting. Dan untungnya ya ketika lagi masa pandemi gini, mungkin mulut nggak kelihatan gitu ya, atau misalnya otot-otot di bawah wajah tuh nggak kelihatan karena pakai masker. Tapi kita bisa ngelihat nih orang yang misalnya lagi foto bareng pakai masker, dia tersenyum atau enggak gitu ya. Dari otot-otot misalnya di sekitar mata, apakah ada kerutan, apakah naik ke atas ototnya gitu ya, atau mungkin dari halisnya gitu. Dari aspek bagian itu kita bisa melihat ekspresi yang jelas dari seseorang, walaupun misalnya mulutnya tertutup karena masker. Jadi mata ini punya fungsi yang lebih detail lagi ya, yang dimiliki dalam visual expression. Jadi pandangan mata itu sangat-sangat berpengaruh. Apakah misalnya itu untuk menunjukkan ketertarikan kita dengan suatu hal, atau misalnya perbincangan, atau dengan orang lawan jenis gitu ya, kalau kita punya kecengan gitu, mungkin akan beda lagi gitu pandangan matanya ya. Saya sering lihat nih kalau misalnya di mana ya, di TikTok atau di Instagram katanya, cintailah seseorang seperti si A memandang si B gitu misalnya begitu. Jadi ada ini ya, pandangan mata itu juga bisa sangat berarti. Terus juga kalau misalnya dalam relasi, eye contact ya, bagaimana eye contact itu bisa sangat membantu untuk building rapport. Nah, kadang-kadang kita juga perlu memperhatikan pandangan mata yang terlalu intens, gitu, yang terlalu fokus gitu, langsung lurus ke mata tanpa kita bisa lirik kiri kanan, gitu, itu juga bisa menjadi pandangan mata yang mengintimidasi. Jadi untuk bisa building rapport biasanya ada jeda ya antara kita melihat langsung ke mata, tapi
alihkan beberapa detik ke samping, lalu difokuskan lagi. Jadi bukan intens langsung seperti mengarah ke mata tanpa jeda. Itu bisa berarti kita menjadi seperti ini ya, mengintimidasi. Dan juga dari pandangan mata atau dari ekspresi yang ditampilkan sama mata juga bisa memberikan ini ya, apakah kita bentuk persetujuan yang diberikan, apakah mungkin juga ketidaksetujuan gitu ya, atau kita merasa tidak senang dengan ekspresi atau dengan sikap seseorang. Jadi mata juga kelihatan ya. Kalau mungkin kita nggak tertarik sama pembicaraan orang, mungkin mata kita akan lebih ngalur ngidul ya, akan ngelihat kemana aja, bukan fokus pada orang tersebut. Kalau kita nggak setuju, mungkin akan lebih menyipit matanya, kayak semacam skeptis atau sinis. Jadi sangat terlihat dari jelas. Dan bisa dilihat kalau dari mata ini juga bisa menunjukkan dominasi ya. Apakah orang itu mungkin berhubungan dengan tadi ya, kalau pandangannya terlalu intens, menunjukkan kita kayak punya power yang lebih untuk bisa mengintimidasi. Jadi kelihatan banyak sekali yang bisa diekspresikan dari mata. Bayangkan ini hanya satu alat indera aja dari mata. Bagaimana kalau kita bisa memahami dengan lebih spesifik dan juga lebih peka dengan ekspresi inderanya yang lain juga di wajah, mungkin gabungannya dengan hidung, dengan mulut, dengan kerutan di antara dahi, begitu ya. Itu sangat kaya sekali yang kita bisa lihat. Nah, sekarang saya mau coba main tebak-tebakan nih sama teman-teman. Di sini, menurut teman-teman, apakah ketika kita berkedip lebih sering daripada biasanya atau lebih dari normal, itu menandakan kalau seseorang itu sedang merasa tertekan? Benar nggak ya, mitos atau fakta? Mungkin ada yang mau jawab nih di chat. Tebakan teman-teman kira-kira yang mana ya? Atau jangan-jangan ada yang udah baca nih? Kalau yang udah baca sih harusnya bisa jawab. Oke, siapa yang tadi? Ada kotak hitamnya, Mbak. Oh, aduh, maaf. Ini ya, tutup ya. Oh, sorry. Kayaknya sharingnya ini nih. Optimize for video clip, jadi pasti ketutup. Dari tadi ketutup dong ya kalau gitu. Aduh, maaf ya. Nah, ini udah lebih jelas ya, nggak ada abu-abunya sekarang. Nah, sudah, Mbak. Oke. Jadi kita main tebak-tebakan ya. Menurut teman-teman, ketika seseorang berkedip lebih sering daripada biasanya, itu dia menandakan sedang tertekan, itu mitos atau fakta? Oke, ada yang jawab mitos, Kak. Nah, yang lain gimana nih? Kalau yang sudah baca bukunya Kunka harusnya tahu sih ya. Terus jadi sekarang searching bukunya nih. Mana jawaban yang benar? Mitos atau fakta? Yang lain nih selain Zaka, atau mungkin dari pengalaman ya, boleh dari pengalaman teman-teman kalau sering berkedip itu memang lagi tertekan gitu ya, atau bisa jadi salah satu menandakan tertekan, itu mitos atau fakta? Mitos. Cacingnya Mbak kalau kata orang di sini, ya bisa jadi salah satunya mungkin ya. Tapi kita coba lihat. Banyak yang mana ya? Ini kayaknya tim mitos semua ya kayaknya. Tim mitos pada skeptis dengan pernyataan ini kayaknya. Oke. Kalau gitu kita lihat jawabannya ya. Jawaban sebenarnya apa? Coba dikunci jawabannya, kita lihat. Nah, ternyata faktanya pada kondisi normal kedipan mata rata-rata berjumlah 6-8 kedipan. Dan kedipan itu bisa meningkat 4-5 kali ketika merasa tertekan. Jadi ternyata fakta ya teman-teman. Kalau kita berkedip lebih banyak, lebih sering daripada biasanya, kalau dalam hitungan menit ya, kalau kita rata-ratakan, ternyata itu fakta. Biasa jadi itu menandakan seseorang sedang merasa tertekan. Kalau nggak salah, kedipan tuh bisa disebutnya bling ya, atau tics ya, Kang Jimmy ya, kalau nggak salah. Tics. Bisa jadi ketika orang lagi cemas, itu ticsnya lebih sering. Jadi kedipan matanya lebih sering gitu, untuk pola tertentu. Jadi itu bisa jadi salah satu penanda ya, apakah orang itu mungkin sedang cemas, sedang banyak yang dipikirkan, sedang merasa tertekan dengan situasinya gitu ya. Itu bisa jadi menandakan dia seperti itu. Jadi bukan mitos ya, ini tim mitos sekarang sudah dikonfirmasi ternyata ini fakta.
kalau dirata-ratakan. Terus jadi ini ya, sekarang menghitung 1 menit saya berkedip berapa kali ya, biasanya nggak sadar ya. Biasanya berlalu begitu saja, tapi sekarang jadi dihitung. Oke. Ini juga ada nih sebenarnya di bukunya Kuhnke ya, bisa dibaca lebih lanjut. Jadi ada berbagai pernyataan yang terkait berhubungan dengan mata, terutama ya di bab 5, kalau nggak salah di chapter 5, itu bisa teman-teman cari jawabannya di sana. Nah, ini ya, jadi terkait pembahasan yang kita bahas bersama materi hari ini, bisa teman-teman baca dan lebih lanjut gitu ya, secara detail di Diktat Ilmu Pernyataan, itu ada di chapter 2, di bab 2, mimik dalam arti sempit, terutamanya dalam terkait spesifik di bagian wajah ya, di mata, begitu. Dan kalau di bukunya Kuhnke bisa dilihat di chapter 4-5, yang teman-teman baca, dan jawaban yang tadi juga si mitos atau fakta itu bisa teman-teman dapatkan di bukunya Kuhnke. Jadi boleh dibaca lagi, dan menurut saya bukunya ini juga sangat ringan bahasanya, jadi kayak teman-teman bisa manfaatkan ini bukan cuma untuk belajar ilmu pernyataan, tapi untuk bersosialisasi sebenarnya gitu. Jadi banyak aplikatif juga untuk dipahami. Kayaknya ini yang terakhir sih ya. Nah, sudah selesai ini. Kalau gitu kita masih ada waktu mungkin ya, beberapa menit, 10 menitan, bisa kita buka pertanyaan kalau misalnya ada yang masih bingung sejauh ini, atau mungkin Kang Jimmy dan Mbak Kustimah mau menambahkan. Dari saya cukup ya, Ci ya. Ya. Oke, dari saya juga cukup jelas ya, Hanifah. Jadi ini kalau kita manggilnya di klinis tuh Enci gitu. Ya, ini mahasiswa karena pada matanya, karena matanya bolotit ya. Ya, dari kemarin pada bingung ya, Mbak Enci siapa gitu. Mbak Enci itu yang mana gitu. Bahani, Karena ya. tadi matanya bolotit seperti inci-inci gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi kita sudah lebih paham ya bahwa mimik ini memang yang paling kelihatan, apalagi dalam situasi pandemik seperti ini, dan kita lebih banyak offline ya. Dalam konseling tuh penting sekali untuk memahami secara lebih lengkap apa yang dimunculkan oleh wajah seseorang gitu, dan apa aspek-aspek nonverbal dari hal tersebut ya. Menarik di sini di kelas ini tadi Mbak Enci juga sudah mengatakan ya, bahwa ada skripsi-skripsi ternyata ya, padahal belum belajar ilmu pernyataan, berarti di semester lalu itu sudah mulai tertarik dengan hal ini ya. Tessa misalnya, lalu Cindy itu juga tertarik dengan aspek-aspek nonverbal yang terkait dengan bullying atau terkait dengan dating ya, itu menarik ini udah. Jadi kita lihat bahwa semangat ya untuk mempelajari ilmu pernyataan ini sangat besar begitu, dengan banyaknya teman-teman membaca sendiri, lalu meneliti juga tentang YouTube ya, dan tadi mudah-mudahan bisa muncul nanti dari kelas ini Matsumoto yang baru dan Ekman yang baru gitu ya, itu, dan semuanya menggunakan teknologi ya. Kita perlu bekerja sama dengan teman-teman dari teknik informatika ya, yang benar-benar bisa menggambarkan kesesuaian wajah dan interpretasinya itu secara lebih akurat gitu. Kalau mau lebih melihat hal itu saya temukan kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu ya, ketika belajar dari Future Learn. Udah tahu ya, Future Learn semacam Coursera gitu. Coursera bisa dilihat di website ya. Itu tentang psikologi forensik. Itu menarik juga. Jadi tentang psikologi forensik, biasanya di psikologi forensik tuh
ada pengenalan wajah gitu. Ada pengenalan wajah. Kalau dulu pengenalan wajah di film-film dulu tuh ada ahli di polisi yang memang bisa menggambar wajah ya. Jadi kalau matanya misalnya bolotot gitu ya, bolototnya segimana, segini, segini, segini terus sampai dengan sesuai gitu. Oh ini matanya. Hidungnya gimana, mancung atau mancung ke dalam gitu. Itu digambar. Oh seperti ini. Bibirnya seperti apa? Apakah ini? Jadi secara akurat orang itu bisa menggambar. Tapi yang namanya orang itu mungkin bisa salah. Nah sekarang di bagian kepolisian itu sudah ada cara menggambar wajah yang lebih akurat gitu dengan menggunakan teknologi. Jadi ada berbagai data mata sipit, mata bolotot, hidung lebar atau hidung mancung, cuping hidung mengangkat dan segala macam itu sudah lebih akurat ya, dan juga gambar telinga, potongan rambut, sehingga nanti gambarnya itu akan lebih mirip dengan orang yang dilihat. Gitu. Nah, begitu pula dengan ilmu pernyataan. Ekman itu mengumpulkan foto-foto sekian juta, begitu foto-foto, bukan hanya ribu, ya, tapi sekian jutaan foto-foto yang terus dia teliti dan dimasukkan dalam database sehingga nanti bisa lebih kelihatan seperti tadi ya. Itu berapa detik sih biasanya atau berapa kali orang berkedip dalam 1 menit kalau dia tidak tegang. Dan berapa kali orang itu berkedip lebih dari biasanya gitu kan. Bisa dikaitkan dengan kelompok ya. Dan bisa dikaitkan juga dengan dirinya sendiri. Jadi bisa diobservasi dirinya sendiri terus nanti dibandingkan ya dirinya sendiri dengan kebiasaan-kebiasaannya dan bagaimana, terus dibandingkan juga dengan kelompok seperti apa, dan itu nanti artinya apa. Jadi tinggal main klik-klik saja begitu ya, tapi yang di belakang itu konsepnya justru ya, konsepnya yang nanti bisa membuat teknologi itu menjadi lebih terarah dan lebih bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah, selain tadi Tessa dan Siti yang saya tahu gitu ya, karena saya jadi expert reviewnya meskipun yang untuk Tessa belum selesai ini jadi cikal bakal nanti ke arah sana gitu, penelitian-penelitian yang seperti ini nanti bisa lebih, kita jadi lebih punya kamus ya, lebih punya khasanah misalnya untuk mengartikan suatu ekspresi nonverbal secara lebih canggih lagi. Dan kalau dikaitkan dengan kepribadian pada minggu yang lalu, ini juga bisa membantu kita untuk ya belum sampai ke kepribadian lah, tapi untuk bisa menandai karakter-karakter khusus yang bisa dimungkinkan gitu ya. Namanya juga bisa dimungkinkan, jadi nanti hasilnya itu berupa hipotesis. Tentu nanti akan perlu diuji lagi atau harus diuji lagi bagaimana supaya hipotesis-hipotesis ini benar mendekati kebenaran ya gitu. Jadi tetap semangat untuk bisa mendalami dan mengembangkan ilmu pernyataan ini secara lebih baik lagi dan sesuai dengan kemajuan teknologi yang sekarang sudah kita capai ya gitu. Akan lebih bagus nanti hasilnya akan lebih berdasar, lebih bisa diuji ya. Walaupun itu salah atau benar, itu akan lebih teruji nantinya dengan teknologi yang lebih canggih dengan perhitungan-perhitungan yang juga lebih complicated ya gitu. Oke, itu saya kira sebagai tambahannya. Dan dulu pernah juga ada satu skripsi menarik tentang ilmu pernyataan ini oleh angkatan 2006 ya, S1 2006. Mungkin udah nggak ketemu lagi karena orangnya udah keluar lama. Namanya namanya Mas Vitantio ya, Vitantio Eko, Mas Tio gitu. Jadi itu
dia meneliti dan membuat banyak gambar tentang ekspresi-ekspresi orang ketika sedang main futsal, ya. Ekspresi kecewa ketika ternyata tembakannya nggak masuk misalnya, atau kecewa ketika golnya masuk ke gawangnya misalnya seperti itu, atau gembira ketika, nah itu kayak apa aja. Jadi dia bikin foto banyak dan terus mencoba untuk menyimpulkan dari foto-foto itu mana yang terkait dengan ekspresi kegembiraan, mana yang terkait dengan ekspresi kecewa, mana yang terkait dengan ekspresi tadi khawatir ya atau takut misalnya gitu. Makin banyak yang seperti itu, makin kaya kita dalam mengobservasi klien ya gitu, atau mengobservasi pasien, karena senjata psikolog itu ya satu observasi, kedua wawancara ya, baru yang ketiganya itu adalah alat-alat pemeriksaan psikologi. Tapi dalam masa pandemi seperti ini, kemarin-kemarin tentunya yang waktu kita sedang parah-parahnya ya, sulit untuk bisa melakukan misalnya tes Rorschach gitu. Bahkan tes gambar saja, gambar orang, gambar tulisan tangan gitu, itu aja kadang agak sulit ya, karena kita nggak bisa langsung mengamati proses pemeriksaan secara langsung ya, secara offline begitu. Jadi itu juga yang sangat membantu saya terutama atau teman-teman psikolog seperti Mbak Hanifah dan Bagus itu tentunya kemampuan observasi dan wawancara ini ya. Apa saja indikator-indikatornya. Jadi turunan dari kita belajar ilmu pernyataan, kita belajar body language ini adalah yang namanya mental status examination. Bagaimana kita mengeksaminasi atau mengukur kesehatan mental seseorang. Nah, itu ada indikator-indikator apa yang perlu diperhatikan. Tentunya berdasarkan penelitian-penelitian serta bukti-bukti atau evidence base yang lebih kaya ya dan teruji gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. TAT susah, Rorschach akan susah, Pauli juga apalagi ya susah gitu. Wartek aja kita nggak yakin. Ya kelihatan di layar kita sendirian, tapi ternyata ada orang lain mungkin, ada orang yang lewat atau apa gitu sehingga mengganggu konsentrasi yang bersangkutan, sehingga betul kemampuan kita observasi dan wawancara ini sementara ini menjadi kunci ya untuk kita bisa lebih yakin dalam mengambil kesimpulan tentang klien atau pasien. Nah, itu kira-kira manfaatnya ya. Terima kasih sekali lagi pada Mbak Hanifah dan juga teman-teman yang sudah aktif di Jamboard serta berdiskusi ya. Kita mendapatkan banyak manfaat pada hari ini. Terima kasih Mbak Anci. Gitu. Terima kasih Kang Jimmy. Saya tuh sebenarnya mau buat image baru ya, panggilnya Mbak Hani, tapi tetap dia dipanggilnya Inci lagi. Oh, gitu. Ya. Berarti itu dari pernyataan itu kali, sehingga terasa. Jadinya berlanjut nih dari generasi ke generasi Mbak Inci. Oke. Ya, jadi itu atau Mbak Hani lah mulai dari sekarang ya, Kus. Jangan lupa memanggil Ya, Mbak Hanifah boleh. atau Mbak Hani. Hani, Hana ya. Banyak. Siaplah Mbak Hani ya. Oke, Mbak Hani. Oke, sip. Ya, nuhun. Ya. Jadi tambahannya tadi bisa disatukan dengan teknologi juga ya. Kalau dengan mungkin orang IT pakai teknologi AI gitu ya, artificial intelligence gitu untuk ngelihat ini merekam wajah yang sedih, yang senyum atau yang baut gitu kayak gimana. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Terus tadi saya baru baca nih ya dari chat nih, kalau misalnya dari Cucu ya. Kalau kitanya memang pada biasanya memang sering berkedip, gimana? Apakah memang kita tegang atau enggak gitu? Nah, itu tadi ya perlu melihat beberapa kondisi seperti yang sempat dibahas juga di pertemuan-pertemuan minggu lalu, entah itu pattern, polanya ya,
Kalau misalnya pada orang yang biasanya memang menunjukkan hal seperti itu, berarti itu hal yang normal bagi orang itu ya. Berarti apakah polanya berubah atau enggak? Bisa jadi mungkin dia sudah cepat, tapi lebih cepat lagi gitu ke depannya atau lebih banyak lagi. Misalnya saya mata yang sipit bukan berarti saya sinis sama orang, memang sudah dari sananya aja seperti ini gitu ya. Jadi harus ngelihat pola biasanya kayak gimana untuk bisa memberikan judgement yang tepat gitu ya, bukan judgement yang asal-asalan gitu. Seperti detektif gitu, wah kayaknya dia orangnya gimana, tapi harus ada polanya dulu ya. Ada namanya psikologi, ini sains dan bisa ini ya, dilakukan validitas dan reliabilitasnya gitu kalau dalam penelitian, jadi itu bisa membantu. Oke, terima kasih untuk Kang Jimmy, Mbak Kusima. Yang lain mungkin rekan-rekan ada yang mau tanyakan? Sudah 10-10 sih, atau kalau tidak ada mungkin kita bisa akhir ya pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, saya apresiasi sekali, dan sangat bagus ya untuk pembelajaran, jadi kita bisa saling check and recheck gitu ya, pemahaman teman-teman ini sebenarnya bisa mengikuti atau enggak gitu ya. Dan kalau nggak salah jadwal minggu depan udah UTS belum ya Kang? Saya lupa nih jadwalnya. Belum kayaknya ya. Oh belum ya. Ada rencana lagi kan kalau nggak salah dari Mbak Hani? Ya, mungkin Ya. besok minggu depan masih materi ya kalau gitu. Nanti kita lihat jadwalnya. Kalau nggak salah belum ya. Iya, iya. Oke. Itu bisa dirumuskan kembali. Nanti kalau materi hari ini saya bisa berikan di live untuk di-upload, jadi nanti bisa dibaca lagi. Gitu. Semoga bisa bermanfaat. Nanti sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Oke, jangan lupa untuk absen ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Jimmy. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya, sami-sami. Oke, sama-sama. Mbak Terima Hani, Kang Mbak. Mbak Hani dan Kang Jimmy. Izin live. Tawahan heula ya, Mbak Hani tawahan. Mbak Hani, mikir dulu. Ya, nuhun. Assalamualaikum sadayana. Ya. Jangan lupa untuk absen ya. Terima kasih.